Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nuranindia, NIM 114230058 dari Blok 4 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta rawan bencana tanah longsor dengan menggunakan aplikasi ArchMap. Jadi yang pertama kita, seperti biasanya, kita buka pada bagian New Maps, lalu pilih My Templates, lalu pilih Blank Map, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik kanan pada bagian Layers, lalu kita pilih Properties. Kita atur sistem koordinatnya menjadi WGS 1984, lalu kita klik apply, kita klik OK. Nah, itu ke kanan lagi pada bagian layers, kita pilih add data, dan masukkan data yang akan kita gunakan pada acara kali ini. Selanjutnya kita akan mengklik dari peta-peta ini, caranya yaitu dengan klik geoprocessing, lalu kita pilih clip. Nah, setelah selesai kita klik semuanya, kita unchecklist ini. Lalu kita akan melakukan labeling pada bagian klik CHJT, batas desa, dan klik tutupan lahan, caranya kita klik kanan, lalu kita open attribute table. Setelah itu kita klik tabel option, kita add field, lalu kita kasih nama underscore JT. Tipenya kita pakai long integer, lalu kita klik OK. Setelah itu klik lagi tabel option, lalu pilih add file, lalu kita kasih nama kelas underscore JT, kita pilih text, lalu kita klik OK. Nah, untuk bagian skor ini kita sesuaikan dari skor yang sudah ada di Excel berdasarkan kayak macam-macam curah hujan, jenis tanah, dan yang lainnya. Yang pertama kita klik ini, lalu kita pilih select by attribute kanan pada bagian ini, lalu pilih edit feature, lalu start editing, continue. Lalu kita klik 2 kali, sesuaikan dari data yang sudah diberikan. Setelah itu kita klik editor, kita stop editing, lalu kita klik yes, kita close tabelnya, lalu kita lanjutkan pada klik JT, ya, kita select by attribute, kita pilih tabel features, lalu kita pilih tabel option, kita pilih add file lagi, kita beri nama buat JT. Untuk tipenya pakai long integer, lalu kita klik OK. Kita klik lagi tabel option, lalu pilih add file, lalu pada bagian ini kita tulis kelas JT, tipenya kita pilih text, lalu kita klik OK. Nah, untuk pada bagian JT ini kita klik, lalu kita pilih select by attribute. Nah, untuk membuat otomatis angkanya, kita bisa cari di sini pada tulisan macam tanah, kita klik 2 kali. Kita sesuaikan dengan jenis tanah yang ada. Kita klik macam tanah sama dengan, lalu kita get in value, karena ini cuma ada 2 dan di satu jenis yang sama, maka kita langsung klik keduanya, kita pilih ini. Lalu jika ada lebih dari satu jenis tanah, kita tambahkan OR, lalu kita klik lagi macam tanah sama dengan, lalu klik yang ini, lalu kita apply. Nah, setelah itu kita klik kanan bagian bobot, lalu fill kalkulator. Nah, karena Mediterranean ini termasuk ke dalam bobot 3, maka kita tulis di sini tanda
tanda petik, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik lagi pada bagian kelas JT, lalu klik file kalkulator. Karena kelas 3 ini merupakan kelas tanah sedang, maka di sini kita tulis sedang, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita clear selection, lalu kita silang. Setelah itu kita lanjutkan pada batas sisa, kita klik kanan juga, pilih Open Attribute Table. Jadi kita klik pada bagian TL, kita Open Attribute Table. Lalu kita lakukan hal yang sama, pilih Add File, lalu pilih web.pl, tipenya long integer, lalu kita klik OK. Kita klik lagi. Kita klik pada bagian ini, lalu pilih Select by Attribute. Lalu pada bagian ini kita pilih legenda. Setelah itu kita lanjutkan pada bagian pilihan lereng, kita klik kanan, lalu pilih Open Attribute Table. Nah, karena dia udah ada klasifikasinya di bagian record, kita tambahkan aja bagian kelasnya. Caranya kita bisa pilih Select by Attribute Table. Kita ini dulu, lalu kita pilih Fill, lalu kita beri nama punya teks. Lalu kita klik OK. Lalu pada bagian ini kita pilih, kita klik Select by Attribute, lalu kita pilih record, get unit kita sama dengan, kita get unit values, pilih 1, lalu kita apply. Setelah itu pada bagian kelas ini kita klik kanan, pilih file kalkulator. Ya, setelah itu kelas 1 itu kita tulis datar. Klik OK. Setelah itu lanjutkan ini kita bisa ganti dengan nama 2. Lalu apply, kita klik kanan lagi, kita pilih file kalkulator. Lalu kita tulis landai. Oke. Kita klik 3, lalu kita apply, kita klik kanan lagi, pilih kalkulator. Lalu kita pilih kita klik OK. Nah, itu kita ganti lagi ke yang 4, kita klik play, kita klik kanan lagi, pilih kalkulator, pilih yes, lalu pilih ini kurang, kita klik OK. Nah, itu kita ganti yang 5, kita klik apply lagi, klik, lalu pilih kalkulator, kita beri nama sang surat, lalu kita klik OK. Close. Nah, kita akan mengoverlay peta ini. Kita bisa klik checklist kepentingan lereng, klik TL, CH, dan JT. Lalu kita klik After Block, lalu pilih Analysis Tool, kita klik overlay, lalu pilih Intercept. Untuk input kita bisa masukin klik JT, lalu klik TL, lalu klik CH. Setelah itu kepentingan lereng. Setelah itu pada outputnya kita save di folder sebelumnya. Kita beri nama peta rawan tanah longsor. Lalu kita save, lalu kita klik OK, lalu kita tunggu. Nah, setelah selesai, kita bisa uncheck semuanya kecuali peta rawan bencana tanah longsor. Lalu kita klik kanan pada peta rawan bencana tanah longsor, pilih Open Attribute Table. Nah, ini semua hasil overlay dari beberapa peta tadi. Lalu kita klik Table Option, lalu kita Add Field, kita beri nama GT. Tipenya kita bisa pilih long integer, pilih OK. Lalu kita Table Option lagi, Add File, kita pilih Bogor, lalu tabnya long integer, kita pilih OK. Kita klik lagi, pilih Add Field, lalu tabnya kita bisa pilih long integer, lalu kita klik OK.
Lalu klik lagi pada bagian tabel, kita pilih add field, buat KL, tab-nya bisa integer, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita pilih kalkulator, kita bisa klik pada bobot JT, kita pilih field kalkulator, kita masukkan rumus, kita cari skor JT di bagian ini. Oh, kita bisa klik tergantung tadi kita namain apa, punya saya dinamain bobot JT. Kita klik, lalu kita kali 1, lalu kita klik OK. Lalu kita lanjutkan pada bobot TL, kita pilih kalkulator, lalu kita cari kita cari skor TL, tapi karena punya saya namai bobot TL, kita cari bobot TL 2 kali, lalu kita kali 2, lalu klik OK. Setelah itu lanjutkan lagi pada bobot CH, kita klik kanan, pilih kalkulator, lalu kita cari skor CH, lalu selanjutnya pada bobot R kita klik kanan juga, lalu pilih kalkulator, lalu kita cari skor KL, lalu kita pilih grid core, lalu kita kali 4, lalu kita klik OK. Lalu setelah itu kita buat kolom baru lagi dengan klik table option, kita pilih add file, lalu kita klik total, tipe-nya kita bisa pakai bank integer, lalu kita klik OK. Setelah data keluar, kita klik lagi, kita pilih kalkulator. Nah, kita masukkan rumus bobot JT ditambah bobot TL tambah bobot CH tambah bobot KM, lalu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita pilih lagi table option, kita pilih add field, kita klik KB atau kelas kebencanaan, lalu kita tipenya pilih text, kita klik OK. Nah, ke kanan lagi kita pilih. Nah, ini kita bisa pilih pada bagian select by atribut. Nah, kita bisa pilih ini total, lalu kita klik. Karena ini sebenarnya kita urutkan dulu di bagian totalnya. So, kita klik lalu pilih sort ascending biar dia urut dari yang paling kecil. Nah, bisa kita lihat ini dia paling kecil 26 dan yang paling besar 33. Kita bisa lihat pada kelas kekeringan lereng, kelas bahaya bencana erosi. Karena di angka 26 ini dia berada di antara 22 hingga 27 atau dengan kelas kebencanaan sedang, kita bisa klik total. Lalu ini. Setelah itu kita ketik angkanya 22. Lalu kita klik total lagi. Kita klik 27. Lalu kita apply. Rumus ini, lalu kita pada kelas 1 kita klik kanan, lalu pilih kalkulator, kita yes, lalu masukkan rumus, lalu kita masukkan sedang karena dia kelasnya masuk ke dalam kelas sedang, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya yang 33 karena dia masuk ke kelas yang tinggi dengan nilai 28 sampai 33, maka ini kita ganti 28, 33, lalu kita klik apply. Lalu kita klik lagi pada kelas AB, pilih kalkulator, kita beri keterangan, lalu kita klik OK. Setelah itu kita close ini, kita pilih filter selection, lalu kita silang.
kita klik lagi pada bagian ini, pilih open attribute table, lalu kita pergi ke table option lagi, add field, lalu kita klik square D, lalu tipenya kita pilih duplicate atau long integer, lalu setelah itu kita klik ke kanan, pilih calculate geometry, lalu kita setelah itu klik OK. Nah, setelah itu kita close, kita bisa klik kanan pada keterangan bencana, lalu kita klik properties. Nah, lalu kita bisa klik pada bagian simbologi, kita klik categories. Lalu ini value fieldnya kita bisa pilih kelas KB atau kelas kebencanaan. Lalu kita add all values, lalu kita melakukan simbologi, ini bisa kita klik 2 kali. Untuk kelas sedang kita bisa memberi warna solar yellow. Jangan lupa ini di outline colornya di no color, lalu kita klik OK. Untuk kelas tinggi itu warnanya yaitu electron gold, lalu outline colornya di no color, lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK. Nah, ini untuk hasilnya. Selanjutnya yaitu kita akan klik lagi pada desa, kita klik processing, lalu kita pilih flip. Inputnya kita bisa masukkan kita bisa klik batas desa suatu kabupaten, kita ininya bisa klik peta tanah longsor, lalu untuk ininya kita bisa klik ketik peta bencana longsor juga, lalu kita klik save, kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini hasilnya bisa terlihat batas daerahnya. Lalu kita klik 2 kali pada bagian kotak ini, lalu fill colornya kita pilih no color, lalu outline colornya kita pilih warna hitam, kita klik edit symbol, kita klik outline, kita pilih style reference, lalu kita add style tulis, kita masukkan simbol RBI yang telah kita download kemarin, lalu kita open, lalu kita klik OK. Nah, kita pilih batas kelurahan atau desa, kita klik edit simbol, lalu warna kuningnya kita uncheck list, lalu kita klik warna hitam, ketebalannya diganti 1,5, lalu kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Untuk selanjutnya itu labeling. Caranya yaitu kita klik kanan, kita klik properties, setelah itu kita klik labels, lalu kita checklist label features ini, lalu ini kita pilih desa, lalu fontnya kita ganti Times New Roman, ukurannya kita ganti 5, kita placement properties, kita pilih always horizontal, remove duplicate label, lalu kita klik OK, lalu kita klik OK. Nah, ini hasilnya seperti ini. Setelah selesai, kita bisa save dengan cara file, save as, lalu file di folder yang kita inginkan. Kita bisa save dengan nama 4, lalu kita klik save. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.